Si sombong itu, kata Fiksi ketus. Ia kesal kepada Diko kupu-kupu. Kenapa kau bilang dia sombong? Tanya Bovi heran. Dia tidak pernah mau ngobrol dengan kupu-kupu lain. Dia suka menyendiri, jawab Fiksi. Bovi tertawa. Bukan sombong. Diko itu memang pendiam. Dia jarang mau ngobrol dengan siapapun. Lagi pula dia kan baru bekerja di sini. Kau pasti belum mengenalnya dengan baik. Nah, hari ini kalian bisa kenalan. Fiksi mau membantah, tapi ia mengurungkan niatnya karena Diko baru datang. Ini 3 botol madu untuk Lobby, kata Bovi sambil menyerahkan 3 botol madu kepada Diko. Kau bisa pergi dengan Fiksi. Kalian searah. Diko mengangguk, sedangkan Fiksi hanya mendengus kesal. Ia tidak akrab dengan Diko. Disuruh pula pergi bersama. Kedua kupu-kupu itu terbang beriringan. Kaki-kaki mereka memegang keranjang mungil berisi botol-botol madu. Sepanjang perjalanan, Fiksi melihat temannya diam saja. Ia tidak betah dengan suasana sepi seperti ini. Kau kenal Viola? Tanya Fiksi memulai pembicaraan. Viola Kumbang adalah teman sekelasnya. Ia tinggal di dekat rumah Diko. Kenal, dia tetanggaku, jawab Diko. Fiksi bercerita panjang lebar tentang Viola. Diko cuma mendengarkan. Kadang ia menjawab singkat atau hanya mengangguk-angguk. Fiksi baru menyadari kalau Diko cukup ramah. Ia mendengarkan semua cerita Fiksi dengan sabar. Tak ada kata-kata angkuh yang diucapkan. Mungkin benar apa kata Bovi tadi. Diko bukan sombong, hanya tidak banyak bicara. Berbeda dengan Fiksi yang hobi mengobrol. Siang itu cuaca panas terik. Sebotol madu sudah diantar ke rumah Cipi. Sekarang Fiksi hanya membawa 1 botol madu lagi. Ia melihat Diko kerepotan membawa 3 botol. Apalagi di tengah cuaca terik seperti ini. Mari kebawakan 1 botol madumu. Fiksi menawarkan bantuan. Diko menggeleng. Tidak usah, Fix. Ini kan tugasku. Aku bisa bawa sendiri kok. Tapi kau pasti capek bawa 3 botol sekaligus. Tidaklah, aku sanggup kok. Fiksi melihat keringat sudah menetes di dahi Diko. Pasti ia sudah kepanasan. Walaupun begitu, teman kupu-kupunya tidak mengeluh. Fiksi senang melihat Diko tetap bersemangat mengantar madu. Akan tetapi, ada yang membuat Fiksi heran. Kenapa Diko mau repot membawa 3 botol madu sekaligus? Padahal, biasanya para kupu-kupu hanya membawa 2 botol. Fiksi ingin bertanya, namun ia segan karena ia belum lama kenal dengan Diko. Setelah selesai mengantar botol madu, kedua kupu-kupu itu kembali ke toko Bovi. Diko memperoleh uang lebih banyak, namun Fiksi tidak marah. Ia tahu kalau temannya bekerja lebih baik dan patut mendapatkan uang tambahan. Ketika hendak pulang, Diko memanggil. Fix, tunggu. Kita pergi sama-sama. Aku mau ke rumah Kitty. Kitty adalah seekor laba-laba. Pekerjaannya menenun benang menjadi berbagai jenis kain. Ia tinggal di dekat rumah Fiksi. Ada perlu apa ke sana? Tanya Fiksi. Aku memesan selimut. Siapa tahu sudah selesai dan bisa ku ambil sekarang. Uangku udah cukup, jawab Diko. Jadi, karena itu kau mau bawa 3 botol madu sekaligus? Mau beli selimut dari Kitty? Diko mengangguk. Iya, untuk ibuku. Selimutnya sudah usang dan mulai robek. Aku mau beli yang baru. Yuk, kita terbang sama-sama. Sekarang Fiksi tahu kalau Diko tidak seburuk yang ia pikirkan selama ini. Selain tidak sombong, Diko juga baik hati karena mau menyenangkan hati ibunya.
Cipos mengulurkan sebuah surat pada Roni. Pak Kurca Cipos tidak jadi berbelok. Ia meneruskan perjalanan ke rumah Bu Violin pemusik. Rumah Bu Violin ada di tepi danau biru di tengah hutan. Pak Kurca Cipos mulai masuk hutan. Kring, kring. Sebuah sepeda berhenti di samping Pak Kurca Cipos. Halo Pak Kurca Cipos, ada surat untuk saya, tanya Beril. Kebetulan sekali Beril, ada paket untuk ibumu. Pak Kurca Cipos mengeluarkan paket dari dalam tasnya. Terima kasih Pak, selamat bekerja kembali. Beril berlalu dengan sepedanya. Pak Kurca Cipos berbalik keluar dari hutan. Ia senang sekali, pekerjaannya semakin ringan. Banyak kurcaci yang baik hati membantunya. Matahari semakin tinggi. Pak Kurca Cipos mengusap peluh yang membasahi tubuhnya. Ia berhenti sejenak mencari botol minum dalam tasnya. Namun botol minumnya tidak ada. Padahal biasanya ia membawa bekal air putih dalam perjalanan. Dengan begitu, ia tidak mengalami dehidrasi dan tubuhnya selalu sehat. Pak Kurca Cipos melanjutkan perjalanan ke rumah Bu Guru Trudy. Mungkin Bu Guru Trudy bersedia memberi segelas air. Brum, brum, sebuah mobil melewatinya. Belum jauh, mobil itu berhenti lalu mundur sampai ke sampingnya. Mau kemana Pak? Mari sama-sama, seru Pak Green tukang kayu, pengemudi mobil itu. Wah Pak Green, beruntung sekali saya. Ini ada surat untuk Bapak. Pak Kurca Cipos menyerahkan selembar surat. Saya mau ke rumah Bu Guru Trudy. Kalau sekarang, bolehkah saya menumpang? Mari naik Pak. Kebetulan saya juga mau mengantar rak buku pesanan Bu Guru Trudy. Pak Kurca Cipos tak jadi membuka pintu mobil. Kalau gitu, bolehkah saya titip saja surat untuk Bu Trudy? Saya masih harus mengantar satu surat lagi untuk Pak Chef Koki. Boleh saja Pak, nanti suratnya saya sampaikan ya. Silakan Bapak lanjutkan perjalanan, jawab Pak Green. Langkah Pak Kurca Cipos terasa ringan. Meskipun sepedanya hilang dan botol minum ketinggalan, pekerjaannya tidak terlalu berat. Warga kota Kurcaci memang semuanya penolong. Tidak lama kemudian, Pak Kurca Cipos tiba di rumah Pak Chef Koki. Alangkah terkejutnya ia saat melihat sepeda tuanya di depan rumah Pak Chef Koki. Bagaimana bisa sepedanya ada di sana? Siapa yang meminjam tanpa permisi dan menyulitkan pekerjaannya? Pak Kurca Cipos merasa kesal. Ia harus menanyakan langsung kepada Pak Chef Koki. Pak Kurca Cipos mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia pun mengetuk lagi. Setelah ketiga kali baru ada yang menjawab dari dalam rumah. Silakan masuk. Tidak dikunci pintunya. Perlahan-lahan Pak Kurca Cipos membuka pintu. Engsel pintunya berderit pelan. Ia melangkah masuk dan selamat ulang tahun Pak Kurca Cipos, teriak para kurcaci dalam rumah Pak Chef Koki. Semua warga kota Kurcaci berkumpul di sana. Pak Chef Koki membawa kue tart berukuran besar. Di sampingnya ada sebuah sepeda. Maaf, kami yang mengambil sepeda Pak Kurca Cipos tadi pagi, dan Bapak harus berjalan kaki ke sini. Sebagai ucapan terima kasih atas pengabdian Bapak, kami persembahkan sepeda baru untuk membantu Bapak bekerja. Wow, mata Pak Kurca Cipos berkaca-kaca. Padahal ia tadi sudah hampir marah. Ternyata warga kota Kurcaci menyiapkan kejutan manis untuknya. Tamat. Tamat. Yeay. Makasih banyak ya teman-teman yang udah